semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syalima Farantasya dengan NIM 1901416882 dari kelas 3E PGSD. Baiklah, di sini saya akan membuat video uji praktikum membuat 3D hologram sederhana dan membuat eksperimen 2, yaitu bunga kertas bisa mekar. Filosofi kenapa saya membuat 3D hologram sederhana karena mengingat bahwa perkembangan teknologi pada abad ke-21 ini semakin pesat dan semakin maju, sehingga menuntut dan mengharuskan para guru untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara maksimal. Selain itu, hologram merupakan bagian dari pembelajaran STEM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Arts, and Math. Nantinya, siswa akan diberikan sebuah contoh permasalahan dan siswa akan bekerja secara kreatif dan aktif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Yang kedua, filosofi kenapa saya membuat eksperimen bunga kertas bisa mekar dikarenakan untuk memenuhi tugas nilai UAS mata kuliah konsep dan materi pembelajaran IPA SD. Dan sebagai pembuktian bahwa terjadi proses kapilaritas, di mana kapilaritas adalah peristiwa air merambat melalui lubang-lubang kecil atau yang disebut kapiler, sehingga membuat kelopak bunga tersebut menjadi berat dan jatuh sehingga dia bisa mekar. Baiklah, langsung saja ke eksperimennya. Baiklah, untuk membuat sebuah hologram sederhana, tentunya kita membutuhkan alat dan bahan. Di antaranya yaitu sebuah gunting, pena, kertas mika, penggaris, dan selotip. Baiklah, kita akan membuat sebuah pola trapesium dengan menggunakan penggaris, pena, dan juga kertas mika. Buat lebar atas trapesium 1 cm, lebar bawah 6 cm, dan panjang 4 cm. Gunting pola yang sudah dibuat, gunting menjadi 4 bagian sama rata. Setelah digunting menjadi 4 bagian sama rata, jangan lupa sambungkan dengan isolasi hingga membentuk sebuah piramida dengan bolong di tengah. Harus rapi. Setelah rapi dan dipastikan berdiri tegak, piramida diletakkan di tengah-tengah handphone. Matikan lampu dan cari di YouTube 3D hologram. Dikaitkan dengan mata pelajaran IPA, maka hologram berkaitan dengan materi cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat dengan kecepatan. Panjang gelombang dan frekuensi akan menentukan warna cahaya. Sebagai gelombang, cahaya juga dapat melentur atau berdifraksi. Difraksi adalah peristiwa di mana berkas cahaya akan dilenturkan pada saat melewati celah sempit. Difraksi juga menggambarkan suatu deviasi dari cahaya dengan pola lurus ketika melewati teknologi. Hologram sendiri mampu menyimpan informasi yang di dalamnya memuat objek-objek 3 dimensi. Jadi nanti jika guru ingin menerangkan tentang hewan yang hidup di laut, guru-guru dapat menggunakan model hologram agar hewan-hewan yang berada di laut tampak lebih nyata. Oke, sekarang kita lanjut ke eksperimen kedua, yaitu bunga kertas bisa mekar. Baiklah, alat dan bahan yang digunakan untuk membuat eksperimen 2 bunga kertas bisa mekar yaitu krayon, tutup cangkir untuk membuat pola lubang pada kelopak bunga, pena, kertas, gunting, dan air di dalam baskom. Setelah itu, ambil tutup cangkir dan letakkan di kertas, lalu buat pola melingkar.
Buatlah pola bunga seperti ini. Warnailah pola bunga tersebut dengan menggunakan krayon. Setelah diwarnai, guntinglah pola bunga tersebut sesuai dengan alur yang telah dibuat. Setelah digunting mengikuti alur, lipat kelopak bunga ke dalam agar bunga terlihat lebih kuncup. Setelah itu, ambil wadah yang berisi air dan letakkan pola bunga kertas tersebut di atas permukaan air. Amati, maka bunga kertas yang ditekuk ke dalam tadi akan mekar jika dia ditaruh di atas permukaan air. Baiklah, jika dikaitkan dengan materi pembelajaran IPA, maka eksperimen bunga kertas bisa mekar ini termasuk ke dalam materi kapilaritas, di mana kapilaritas adalah pergerakan cairan sepanjang permukaan padat yang disebabkan oleh daya tarik molekul cairan dengan molekul yang padat. Selain itu, sifat kertas menyerap air, jadi begitu bunga kertasnya dimasukkan ke dalam air, langsung airnya diserap dan menjalar ke seluruh bagian kertas. Karena kertas tadi tergulung, maka air akan mencari jalannya lagi supaya mengisi kertas yang belum tersentuh air. Karena airnya terserap sampai ke semua penjuru kertas, itulah bunganya jadi bisa mekar dengan sendirinya. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.